Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih dalam misteri dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri bareng gua Ari dan Cici pastinya. Apa kabar nih sobat misteri? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa ya, sebelum kalian nonton full video ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Dan kalau memang kalian ada cerita-cerita misteri, bisa kalian komen ya, atau bisa juga WA ke nomor Kakak Ari. Kira-kira malam ini ada misteri apa nih, Ci? Jadi untuk malam ini gue mau cerita tentang kisah gue beberapa tahun yang lalu di salah satu hotel di Bekasi. Itu tahun berapa nih, Ci? Kira-kira? Itu tahun 2018. Nah, sebelum Cici ngelanjutin ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih yang udah mampir ke channel ini dan yang udah support kita nih. Dan kalau kalian punya kritik dan saran buat channel ini, kita tunggu ya, karena buat ngebangun channel kita buat jadi lebih baik. Nah, Ci, gimana sih Ci awalnya sih? Jadi di 2018 itu gue sama suami gue dulu ya rencanain buat kayak kita sesekali yuk kita ke hotel kayak gitu. Oh, healing. Kalau zaman sekarang healing ya. Nah itu jatuhnya gue kerja dan dia pun kerja. Nah jadi sebelum gue kesana di tempat kerja tuh gue udah booking dulu lah ya segala macamnya. Dari situ karena laki gue pulangnya belakangan, jadi gue duluan kesana sendiri. Jadi gue jalan ke hotel itu sendiri, ya udah gue seperti biasa lah ya. Karena ke tempat kerja gue pun gak jauh kan dari hotel itu kan. Ke Solinti itu lu ke situ siang atau malam sih? Malam, malam ya? sekitar jam 8:30 kalau nggak Udah cukup malam ya? Udah lumayan malam ya. Dari situ sampailah gue di salah satu hotel di Bekasi itu, dan ya gue seperti biasa lah, kayak gue masuk seperti biasa, terus kayak ada security yang sapa. Nah itu emang ada 2 security kan. Ya gue oke aja, karena gue agak curiga kok agak pucat ya, cuman ya udahlah gitu kan. Mukanya tuh agak pucat gitu, cuman ya udahlah gitu kan. Si 2 security ini? Iya enggak, yang satu. Jadi ada 2 security, yang satunya ini mukanya agak pucat. Oke. Ya udah akhirnya ya udahlah, gue seperti biasa gue check in, ini KTP segala macam bla bla bla. Oke, gue langsung masuk lift gue. Langsung masuk lift. Pas nyampe lift, ya udah gue santai aja kan. Gue bilang tumben banget kok, rame banget ya gitu. Ternyata emang di atas tuh emang lagi ada acara kayak gitu, kayak acara nge-DJ gitulah gitu. Oh, acara party gitu ya. Nah emang gue ngerasa kok kayak rame banget sih gitu. Ya udahlah, gue biasa aja lah ya, jalan seperti biasa. Nah gue udah ke lantai yang gue tuju. Akhirnya gue masuk ke kamar. Pas gue masuk ke kamar nyalain lampu tuh, itu gue kaget sih pas di depan muka gue gitu kayak ada orang, kayak sosok laki-laki ya sama anak kecil kayak gitu. Terus gue langsung nyapa dong, "Loh Pak, ini kamar saya loh," gitu. Jadi di dalam kamar lu udah ada orang? Iya, ini kamar saya loh, Bapak ngapain ada di sini? Dia diem aja. Nah gue buka pintu dong, maksud gue mau ngomong nih sama yang security di situ, kok ada orang gitu. Nah pas gue buka pintu dan gue masuk lagi ternyata udah nggak ada. Oh ya gue langsung gitu, karena emang kayak nggak bisa ngebedain itu makhluk astral atau manusia gitu, karena bener-bener kayak manusia banget gitu. Jadi itu bukan orang sih? Bukan orang. Nah di situ gue nungguin laki gue belum datang ya, agak lumayan lama tuh, kurang lebih 1 jaman lah gue nunggu. Dari situ gue sempat istirahat sebentar tuh di kasur ya kan, gue agak istirahat sebentar, terus kayak di bawah kasur tuh kayak gitu, kayak gimana ya, ada yang goyang-goyang dari bawah. Yang goyang dari bawah, gue pikir apa nih gitu kan ya. Gue nggak nengok ke bawah sih, cuman gue ya udahlah gitu, kayak ya bodo amat gitu. Akhirnya gue buka tuh jendelanya tuh, buka jendela karena ya gue pengen lihat keluar aja gitu kan. Nah nggak lama itu kayak ada yang ngintip nih dari sebelah sini, di sebelah kiri gue. Sebelah kiri gue kayak ada yang ngintip, kayak ada yang celuk bah gitu. Makanya dari situ, aduh gue kayaknya males banget nih kayak gini nih gitu kan. Dari situ ya udah akhirnya gue keluar lah, karena di atas itu lagi ada acara gitu, dan gue diinfoin juga ada acara kayak DJ gitu di atas. Akhirnya gue mutusin untuk ke atas, ke lantai atas. Gue jalan sendiri ke lantai atas. Nah di situ ada kayak mbak-mbak gitu yang bilang boleh numpang nggak, soalnya kita nggak ada kartunya gitu. Soalnya kan kalau itu harus di tag kan. Iya. Nah,
ya udah akhirnya gue bareng tuh sama mbak itu, dan gue nggak tahu emang mbak ini datang dari mana. Seharusnya kalau emang dia nggak punya kartu, dia dari bawah dong, ya nggak, dari lantai paling bawah dong. Ini tapi di lantai gue dia ngomongnya kayak gitu, mbak nih ya, bareng ya, kata dia. Oh ya udah, gue bilang bareng aja kan. Nyampe di atas, kok rame banget ya, kayak bener-bener kayak di klub lah intinya gitu ya, bener-bener ramenya luar biasa gitu kan. Ya udahlah, gue santuy aja di situ ngeliatin cewek-cewek pada goyang lah intinya, kayak gitu. Karena itu lagi ada party ya? Iya, karena itu lagi ada party. Nah dari situ gue memutusin untuk ke kolam renang, karena dari situ nggak jauh itu ada kolam renang kan. Nah dari kolam renang itu gue, ya udah gue duduk aja samping kolam renang kan. Dari kolam renang itu kayak ada yang minta tolong, dari dalam kolam renang itu kayak pokoknya minta tolong nih, kayak orang kayak gitu-gitulah, kayak mungkin orang tenggelam gitu. Kayak orang tenggelam. Nah gue panik dong, gue bilang gue minta tolong tuh sama orang yang ada di situ. Mas itu tolongin, gue bilang kayak gitu. Apa? Itu ada yang minta tolong, nggak ada apa-apa loh, kata dia kayak gitu. Gue bilang, oh ya, gue dari tadi digangguin mulu nih dalam hati gue kan. Gue males banget nih, udah mulai bete gue, karena gue nge-WA dia tuh udah di mana, gue bilang kayak gitu kan. Tadi bisa di jalan. Nah dari situ ya udah, gue lanjutin masuk lagi nih ke dalam. Lagi ke dalam kamar lagi Bu? Enggak, ke tempat yang mereka yang rame itu, yang lagi ada DJ itu, lagi ada acara DJ itu. Gue mutusin lagi masuk ke dalam situ kan, dalam situ. Nah gue ngerekam, udahlah emang lagi rame banget ya, gue ngerekam. Gue nggak ngeliat lagi hasil rekaman gue ngerekam, udah gue sambil ya nikmatin aja mereka lagi pada joget-joget kan gitu, sambil nungguin laki gue kan. Nah gue ngomong nih sama salah satu orang di situ, rame banget ya ternyata ya di sini sering ada acara kayak gini ya, jadi diem aja. Terus gue nanya lagi nih ke satu lagi, mbaknya nginep di sini atau gimana gitu. Dia juga diem aja. Oh ya udahlah, mungkin mereka lagi asik kali ya, jadi nggak ngerespon gue, intinya kayak gitulah. Nah dari situ ya udah gue santai aja kan di situ kan. Nah gue turun deh tuh akhirnya, karena udah lama kan kaki gue juga mau nyampe. Gue turun lah ke bawah. Pas gue mau masuk ke pintu kamar gue tuh kayak ada yang megang tangan gue tuh. Gue kira itu laki gue kan, ternyata bukan. Nah dia kayak minta tolong gitulah intinya, tolong kayak gitu. Dia bilang kenapa? Gue bilang gitu ya, tolong, kata dia gitu. Ya kenapa? Gue bilang gitu. Nah dia kayak ngajak gue tuh ke salah satu kamar, kurang lebih kamar itu nggak jauh dari kamar gue, kurang lebih 2 atau 3 kamar dari tempat gue nginep nih. Nah gue diajak lah ke situ. Nah dia nunjuk kayak ini, maksudnya kesini. Oh gue pikir mungkin dia nggak bisa masuk kayak gitu. Mungkin dia nggak bawa kartu mau masuk ya. Iya. Nah gue nelpon lah ke security ke bawah, ke resepsionis ya. Terus akhirnya datanglah security ke atas. Kenapa ibu? Kayak gitu. Mas ini di kamar sini ada anak kecil di kamar ini, nggak bisa masuk. Loh mana anak kecilnya? Kayak gitu. Lah kemana ya, tadi dari samping saya. Bilang kayak gitu. Nah terus terus dia nanya lagi kan, yang mana Bu anak kecilnya? Kata gitu, tadi ada Mas, aku bilang kayak gitu kan. Nah dia bilangnya sebelah mana kamarnya? Sebelah sini. Gue bilang kayak gitu. Oh ibu mohon maaf, kamar ini itu kosong, katanya gitu, belum ada yang nempatin, katanya kayak gitu. Terus lah serius gitu, oh dia mungkin salah kamar. Enggak ibu, emang ini tuh kosong, katanya beberapa dari sini emang lagi kosong, katanya kayak gitu. Jadi ya di lorong itu nempatin hanya gue nih, sebelah sini aja, gue doang. Sisanya kosong tuh? Sisanya sebelah gue itu semua kosong. Si anak kecil nggak tahu kemana tuh? Nggak tahu kemana, iya makanya pas security datang, gue juga nggak fokus ke dia kan, tiba-tiba pas gue ngomong, tiba-tiba dia nggak ada. Nah terus security-nya gini, ya udah ibu kalau ada anak kecil lagi yang minta tolong bukain, nggak usah digubris lah intinya kayak gitu, dicuekin aja gitu. Oh kenapa Mas gitu kan? Nggak apa-apa ibu, katanya gitu, tolong diabaikan aja, katanya kayak gitu. Oh ya udah, gue mungkin dia nggak mau cerita lagi, takut gue nya berpikir kayak gimana ya nggak sih. Nah dari situ gue masuklah ke kamar, dan gue iseng lihat video tadi, rekaman video yang gue bikin di atas tadi, yang pas lagi ada acara DJ itu. Dan ternyata videonya itu kosong, nggak ada orang sama sekali, dan cuma emang ada DJ-nya tapi belum ada yang joget sama sekali, kayak gitu. Bener-bener kosong banget. Gue bilang lah, kok nggak ada orang, sedangkan tadi tuh bener-bener rame banget, kayak bener-bener orang tuh lagi happy-happynya, lagi joget-joget segala macem kayak gitu. Itu bener-bener padet banget pas gue di situ. Kayak gue nanya kan,
di sini acaranya seringnya kayak gini atau kayak gimana ya kan, tapi emang mereka nggak ngejawab pertanyaan gue gitu. Jadi setiap orang lu tanya situ nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab, cuma diem aja ya, makanya gue pikir oh mungkin dia lagi asik kali, Oh, iya, makanya bener. dia nggak mau ngejawab Iya, pertanyaan mungkin gue. kan saya juga emang nggak kenal juga kan Iya, mungkin sama lu ya. iya mungkin. Nah dari situ gua ngerekam beberapa video tuh. Dari situ gua ngeliat lagi video gue yang satu lagi, oh ternyata ini gak kosong. Ternyata cuman ada DJ-nya aja sama satu lagi pelayan yang stay di situ dan sama gue kayak gitu. Berarti itu mungkin lagi mau mulai kan, belum mulai apa ya? Belum mulai Belum kayaknya. mulai mungkin ya? Belum mulai, mungkin masih gladi-bersih Iya, kali ya. mungkin juga pelatihan. Iya betul. Tapi yang gue lihat itu di situ tuh bener-bener rame banget, penuh banget, penuh parah. Nah dari situ kejadian dari situ ya udah gue langsung ya udahlah gitu kan ya. Gue nggak mau berpikiran gimana kan karena gue posisinya itu masih sendirian dong. Akhirnya ke kamar mandi lah gue. Kamar mandi lah intinya gue mau cuci muka segala macam, membersih badan lah gitu kan. Nah pas gue mau masuk kamar mandi, dia tiba-tiba keran buka tuh. Cuman gue yaudahlah bodo amat gitu. Gue kayak bodo amat lah gitu. Dari situ gak lama di kamar mandi gue itu kayak di pojokan gitu kayak ada yang lagi nangis. Kayak gitu. Kayak gimana sih orang nangis kayak sedih banget gitu. Dia ada kayak di pojokan kayak gitu. Nah pas gue lihat ternyata itu anak kecilnya lagi itu. Anak kecil yang tadi megang gue, iya. Terus gue bilang, lah kapan masuknya? Gue bilang kayak gitu. Kenapa lagi nangis? Gue bilang kayak gitu kan ya. Terus gue nanya, kamu bukan manusia ya? Gue bilang kayak gitu kan. Kamu penunggu sini ya? Kenapa? Gitu. Dia nggak mau cerita tuh kenapanya. Terus gue tanya lagi kan, kenapa kok gangguin terus gitu dari tadi, ikutin aku terus, gue bilang kayak gitu. Nah terus dia ngejawab tuh, mau minta tolong, kata dia gitu. Iya apa yang bisa gue tolong, gue bilang kayak gitu kan. Kalau masih masuk logika mungkin gue bisa tolong, gue bilang kayak gitu. Tapi kalau yang aneh-aneh ya nggak bisa, gue bilang kayak gitu. Karena kan kita udah berbeda alam, kayak gitu kan. Jadi kayak ngajak gue lagi nih, ayo gitu lah. Tapi gue nggak mau. Gue bilang nggak mau. Gue bilang kayak gitu karena lu mau minta tolong apa dulu nih, lu jelasin dulu nih ke gue. Gue bilang kayak gitu kan. Tapi ya dia nggak mau ngejelasin, dia cuma minta tolong dan dia ngajak gue gitu kan. Gue masih diemin aja tuh, gue masih diemin. Akhirnya oke lah, dia ngajak terus, gue bismillah aja ya. Akhirnya gue ngikut dia naik lagi ke lantai atas. Gue bingung ya antara gue mau nurutin tapi dia yang neror gue mulu nih bocah ya kan. Akhirnya gue naik lagi ke atas. Pas gue naik ke atas lagi tuh sepi banget, maksudnya nggak ada orang sama sekali seperti yang gue lihat di video tadi. Bener-bener diajak ke tempat gue balik lagi ke atas yang ada di tempat DJ-nya itu. Iya, gue balik lagi ke atas. Gue bilang anjir sepi banget, bener yang gue lihat di video tadi, bener-bener sepi, cuman ada DJ sama pelayan. Iya. Nah akhirnya gue ditarik lah ke kolam renang gitu. Gue tarik ke kolam renang. Gue pikir mungkin yang tadi kayak tadi minta tolong itu mungkin ya kan. Iya. Mungkin itu kali dia gitu. Mungkin dia mau ngasih tahu gue kalau dia meninggalnya gitu mungkin ya. Nah nggak lama dari situ dia nyuruh gue nyebur. Maksudnya ayo gitu. Tapi gue nggak mau, dia narik gue ke kolam renang tapi gue nggak mau. Gue bilang kayak gitu kan. Karena gue males banget kan, kayak berenang malam-malam juga gue males banget gitu kan. Udah gitu sendirian lagi. Makanya, nah gue nggak mau tuh, cuman dia maksa kayak marah gitu. Ayo, maksudnya ikut gue ke kolam gitu. Gue nggak mau, dia langsung kayak marah kayak gitu. Akhirnya gue kayak ditarik lah. Tapi untungnya itu ada yang manggil gue mbak. Maaf kak mau kemana, kata dia kayak gitu. Mau enggak gitu. Kirain mau berenang katanya gitu, masa pakai baju kayak gini. Terus itu gue jatuhnya gue masih pakai jaketan. Gue jaketan ini masih pakai tanamannya, gue jaketan karena gue pulang gawe kan. Terus enggak tadi ada ya, ini anak kecil ngajak sini. Anak kecil siapa kak, tadi kayak gitu. Nggak tahu tuh kemana ya, gue nyari lagi dong, nggak tahu kemana ya. Terus kata dia gini, udah kan di sini memang sering kayak gitu, kata dia kayak gitu. Itu si mbak-mbaknya itu si pelayannya itu? Bukan, dia itu kayaknya mungkin tamu yang baru datang atau gimana, atau dia sering ke situ, gue juga nggak paham ya. Dia tuh gue inget banget dia pakai baju putih tapi baju tank top yang kebuka kayak gini sama celana pendek. Dia manggil gue, oh ya udah balik lagi aja ke kamar, kata dia kayak gitu. Nah
dia nanya kamar gue di mana. Pokoknya salah satu kamar gue sebutin kayak gitu. Oh, di lorong itu mah emang agak horor kak, kata dia kayak gitu. Oh, gue bilang kayak gitu kan, gue bingung ya mau ngecel, tapi udah telanjur. Iya makanya, udah gitu gue di situ posisinya sendirian kan. Udahlah, ya udah kak balik aja, kata dia kayak gitu. Terus dia emang genggam tangan gue, terus gue bilang kenapa ya gitu, enggak apa-apa, kata dia kayak gitu. Terus dia ngomong ke gue, kakaknya bisa lihat ya, kata dia kayak gitu. Terus gue bilang oh iya, gue bilang kayak gitu kan. Terus ya udah kalau ada yang kayak gitu diabain aja, kata dia kayak gitu. Gue rasa mungkin dia tamu tapi dia sering ke situ Iya, gitu. mungkin dia tahu sedikit cerita di Kurang situ lebih ya. mungkin ya. Nah dari situ gue baliklah ke kamar. Dari balik ke kamar nggak lama suami gue datang. Ya udah sih kurang lebih ceritanya berakhir di situ. Jadi kurang lebih 1 jam itu bener-bener gue dikasih lihat dari awal gue masuk sampai akhir gitu kan. Soalnya security yang datang itu pun sendiri kan orang itu. Dan gue juga sempet tanya sih kayak di sini security berapa pak? Hari ini saya aja yang di bawah, kata dia gitu. Oh, gue bilang kan langsung, oh tadi berdua pak? Enggak, saya sendiri gitu. Gue langsung berpikir dong, oh berarti yang tadi kucing itu bukan manusia kayak gitu kan. Terus gue juga pas ngeliat video kayak gitu kan, yang rame banget kayak gitu, pas gue ngeliat video ternyata sepi banget, bener-bener cuma 2 orang ternyata di situ. Dan itu gue langsung adalah gue mau pergi juga tanggung kan. Iya, gue udah telanjur di situ kan. Tanggung, ya? Iya, di situ kan agak mehong ya, tapi juga gue cancel gitu kan. Sayang juga ya. Nah kurang lebih sih cerita gue di hotel sih kayak gitu. Oke Ci, gue bakal ngulas sedikit nih Ci ya dari cerita lu tadi nih. Dari yang pertama lu datang kan, lu ngeliat tuh 2 security tuh. Iya betul. Yang satu security yang lu bilang mukanya pucet tuh Iya. kan, satu lagi itu orang beneran ya. Betul, itu yang nyamperin gue Tata, yang satu lagi. Yang satu lagi tuh pakaiannya kayak security beneran. Bener-bener kayak security banget, sama security yang Sama satu plot lagi. tuh sama security. Iya, bajunya tuh sama banget. Terus cuman bedanya dia tuh mukanya pucet aja. Memang gue pikir oh mungkin lagi sakit kali gitu. Ya gue santuy aja. Gue masuk aja kan. Cuman gue ngeliat pucet amat gitu. Ya, tapi positifnya mungkin dia lagi kurang enak badan, Iya, dia lagi sakit. Iya. Jadi gue abain aja dah. Iya gue abain aja, gue bodo amatan lah. Seneng-seneng kan gue Nah itu dia. Nah yang kedua adalah pas gue lagi di lift itu, ternyata itu adalah lift utama. Maksudnya untuk menuju ke atas itu lift satu-satunya dari bawah gitu. Nah kalau pas gue rame itu gue berpikir dari mana ini dia di Pade gitu. Sedangkan naik dari awal itu di sini, di lift gue yang awal naik itu seharusnya di situ gitu. Ya, jadi misalnya kalau di atas ramai harusnya lu ngeliat lah yang orang-orang ramai dari bawah ya. Makanya itu dari lift emang kan dari lift awal gue udah rame tuh. Gue bilang oh tuh rame banget. Kan gue dikasih tau juga ada acara, mungkin karena ada acara di sana gitu kan. Nah lanjut lagi nih pas lu masuk kamar tuh. Nah kan pas lu masuk kamar lu ngeliat sosok cowok laki-laki ya? Iya, sama anak kecil. Iya. Itu kayak gimana Ci? Seperti Apa pakaian bentukannya? orang biasa aja, dia pakai baju kaos biasa celana pendek, dan anak kecilnya juga sama pakai baju kaos biasa celana pendek kayak gitu. Oh, jadi tiba-tiba jadi dia kayak bergandengan gitu, kayak pegangan tangan gitu berdua. Makanya gue kaget pas gue buka pintu tiba-tiba ada dia berdua gitu. Makanya gue mau nanya ke security-nya, dia siapa? Kok di kamar gue ada orang? Iya masuk. Pasti dia belum keluar kan ya, harusnya kan. Nah iya itu dia dia, keluar, mungkin jam dong. segitu, jam Itu setengah dia. 10 ya, benar Iya. kayak. Nggak mungkin dong, maksudnya dia ngasih kamar yang masih ada orangnya. Itu iya sih. Itu agak aneh juga sih menurut gue, Parah makanya sih. kalau gue kayak gitu bingung juga pas itu. Bingung juga gue, makanya gue langsung buka pintu dan gue minta pertolongan lah intinya kayak gitu. Karena pas gue nengok lagi udah gak ada orang. Kami sempet lu nanya nggak, ngobrol nggak tuh sama si laki-laki itu? Ya gue ngobrol, gue tanya lah, Iya. bapaknya siapa? Kok bisa masuk di sini? Ini kamar saya loh, gue bilang kayak gitu. Cuman emang dia nggak jawab. Nah gue karena gue panik, gue takut dia apain. Oh iya sih. Iya, gue langsung buka lagi, gue keluar, terus gue minta pertolongan gitu kan. Emang sepi banget jatuhnya di situ kan. Pas gue buka lagi, ternyata nggak ada orang. Bener-bener nggak ada orang, bener-bener nggak ada orang. Oh itu yang lu lihat plak kayak orang biasa sih ya. Bener-bener kayak orang biasa. Kita nggak ada tanda-tanda kayak muka pucet lah. Nggak apa, ada, nggak ada. bener-bener kayak orang biasa. Dia lagi gandengan sama anak kecil itu. Oh kayak iya kayak bapak sama anak kayak baru Iya, ini ya. lagi gandengan gitu, lagi pegangan tangan. Parah sih itu. Terus lanjut lagi lu mutusin buat ngecek daun tuh pas udah tuh
ternyata bukan orang ya. Lu dalam tuh, lu buka jendela, terus lu bilang kayak ada yang ngintip tuh, Ci. Iya betul. Itu kok lihat deh, Ci, sosoknya apa, Ci? Anak kecil juga. Oh, anak kecil juga. Iya, dia kayak ciduk begitu kumpul. Wah itu bener-bener, aduh, gue gila-gila banget di dalam waktu kurang lebih 1 jam itu gangguin gue lumayan parah. Itu lu baru nyampe aja udah Baru gitu, nyampe Ci, ya? aja gue udah disambut. Iya. Nyampe atas pun gue masih Iya, terus disambut. lanjut lagi lu mutusin gue daripada bete nih laki gue nih nggak dateng kan ya. Lu lanjut lagi tuh ke atas. Ke atas Tempat karena ada acara ya. betul, karena katanya lagi ada acara, makanya gue ke atas, ada acara apa sih gitu. Dan ternyata setelah lu videoin tuh ya, selalu di kamar lu lihat kan awal lu videoin tuh rame, Ci. Rame, yang Pas gue lihat lu itu rame lihat, banget, makanya gue videoin kan. Terus pas lu lihat lagi ternyata nggak ada orang, Ci. Nggak ada orang, cuma ada DJ-nya sama kayak pelayannya lah. Nah, lu ngeliatnya kayak orang pada umumnya, Ci. Maksudnya, Iya, kayak orang lagi joget-joget aja gitu, pada pakai baju-baju rapi-rapi, seksi-seksi kayak gitu. Mereka lagi goyang-goyang, lagi joget-joget kayak gitu. Bener-bener rame banget, padet banget yang gue lihat. Terus sempet lu juga nanya ke orang yang ada di situ ya. Iya, gue sempet nanya. Itu lu tanya cewek. Cewek juga, cowok juga yang gue tanya. Tapi tetep tuh nggak ada yang jawab. Nggak ada yang jawab. Makanya gue mikir, oh dia lagi asik. Tapi lu sempat ngobrol tuh sama ketua yang situ. Enggak, Oh, gue nggak sempet ngobrol. Kalau itu kan posisinya lagi padet banget, kayak lagi rame banget gitu. Kayak gue juga nggak mungkin dong kayak gue nyampe di sana, gue sih cuma ngeliat-ngeliat aja gitu. Orang rame banget ini tuh segini padetnya gitu. Dan akhirnya lu mutusin buat ke kolam renang tuh, Ci, ya, dari tempat yang di JDJ itu ya. Iya. Dan di situ lu ngeliat, bukan lihat, ngedenger suara orang minta tolong ya, Ci. Iya. Itu sosok apa, Ci? Nah, yang gue sih curiganya anak kecil itu. Karena dia minta tolong dan dia cuman kayak gini doang. Gue nggak ngeliat banget itu apa, tapi gue kayak ada yang minta tolong kayak gitu. Makanya gue manggil seorang yang ada di situ kan, kayak itu tolongin, ada yang minta tolong kayak gitu. Lu ngeliat tangannya gini. Iya, gimana sih kayak orang kelelep tapi dia minta tolong gitu, dia mau naik ke atas gitu, tapi dia nggak bisa gitu. Dan gue manggil seseorang yang ada di situ dan ternyata dia bilang nggak ada apa-apa. Dan sampai akhirnya lu di ini apa namanya, disapa sama seorang cewek di situ, Iya, ya. betul. Ada satu orang cewek yang ngasih tahu gue, Oh. ya untuk abaikan aja lah kayak gitu. Tapi mungkin itu fix orang kali ya. Kalau itu gue sih yakin itu orang. Oh. Soalnya dia memegang tangan gue juga gitu, maksudnya ya beda lah kalau sama yang kayak gituan sama manusia yang asli kan, kayak kita pegang nih kan tangan orang itu anget dia nggak sih? Tapi kalau yang kayak gitu kayak merasanya ya beda. Berarti pas lu pegangan kecil ngerasanya beda tuh, Ci, pas Beda awal. emang awalnya gue kira laki gue cuman gitu, ngerti gak sih lo? Tetap ada perbedaannya. Tetap ada perbedaannya, namanya beda alam ya, pasti ada perbedaannya. Ngeri banget sih. Parah. Udah akhirnya lu mutusin buat balik ke kamar tuh, Balik karena ke kamar. laki lu udah mau dateng ya. Iya betul. Dan sampai situ lu alhamdulillah gak ngalamin apa lagi tuh, Ci. Alhamdulillah enggak sih. Nah, kalau laki lu ngerasain nih sih ada sesuatu di situ. Kayaknya sih enggak deh, soalnya dia nggak cerita apa-apa dan gue pun di saat itu nggak cerita apa-apa. Oh. Sama-sama kalau gue nggak ngobrolin masalah kayak gitu sama sekali dan dia pun juga nggak ngobrolin kayak hal-hal yang dialami di situ gitu. Oh, berarti pas udah di situ udah aman ya, Ci, ya? Udah pas dia datang sih udah kayak udahlah gitu. Oke, gimana tuh teman-teman ceritanya? Kalau menurut gue sih itu parah banget sih. Lu mau healing tapi malah ngeliatnya begitu-gituan kan. Wah, gue nggak kebayang sih tuh. Nah, ada tambahan lagi nggak, Ci? Mungkin. Udah sih, kalau memang pengalaman di hotel sih emang kebanyakan kayak gitu ya, rata-rata gitu. Karena gue nggak ke satu tempat doang kayak gitu, ke beberapa tempat rata-rata banyak, cuman ada yang ganggu, ada yang enggak, intinya kayak gitu. Oke, thank you banget teman-teman yang udah nonton cerita ini sampai selesai ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan mohon maaf banget kalau masih banyak kurangnya. Gua Ari Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.